Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kudrotullah, mahasiswa PPG PAI tahun 2022, kelas 28 gelombang 3. Hari ini saya akan mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 IPS dengan tema sumber hukum Islam. Mari ikuti aktivitas mengajar saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen ada absen? Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Biasa ya. Kansa apa kabar Kansa? Alhamdulillah sehat ya. Khalid apa kabar Khalid? Baik ya. Mas Agus, ada Mas Agus? Baik, Pak. Mana Mas Agus? Oh ya. Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Muhammad Haidar Tagi. Nah, Haidar apa kabar Haidar? Khalifah. Apa kabar Khalifah, sehat? Tadi kan keadaannya sehat semua. Ya, keadaannya sehat semua. Nah, sekarang saya akan bagikan sticky note ya, masing-masing satu orang satu. Kalian silakan gambarkan keadaan perasaan kamu hari ini dengan bentuk emoticon. Kemudian ditempel di sini. Sampai sini ya, ke tiganya. Nah, saya kasih satu-satu, boleh dibantu? Enggak. Silakan yang sudah menerima sticky note, kamu tuliskan, kamu gambarkan kondisi perasaan kamu hari ini. Ya, kalau gembira mungkin kamu boleh kasih smile, kalau sedih boleh kamu kasih emosi positif misalnya, kalau lagi berubah atau bagaimana bebas. Ya, silakan. Yang sudah langsung dulu. Ya, ini jatuh boleh diambil. Oke. Bukan untuk Filipina dan energizer ini atau opener pada energizer hari ini itu sangat erat, sangat dekat hubungannya atau ada hubungannya dengan pembelajaran kita atau tema yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu tentang sumber hukum Islam. Nah, kita mulai dengan bituannya. Bituan ini. Sudah tahu? Sudah material, berarti bagus ya. Kita mulai. Bit 1, Bit 2, Bit 3, Bit 4, Bit 4, Bit 5. Saya sengaja gitu ya, biar mau sekolah. Ada saya juga salah ya. Bit 5. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, saya mau tanya, siapa yang bisa menghubungkan antara game tepuk Filipin tadi dengan materi kita yang akan menjadi pembahasan pada pagi menjelang siang? Itu sumber bisa. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Nah, kalau ada teman kamu yang berpendapat, maka kita akan kasih apresiasi. Apresiasinya adalah sebut namanya, kemudian kita kasih kalimat misalnya good job. Contoh misalnya Alvin. Alvin mana? Haji Alvin. Mana Haji Alvin? Kita tunjuk orangnya. Haji, good job. Ini dipahami? Coba kita contoh dulu ya. Kita kasih apresiasi ke Haji. 3, 2, 1. Haji,
yang bisa menghubungkan antara games yang tadi dengan pembelajaran yang akan kita pelajari? Ayo. Kan ada berapa tepuk tuh? 5. Ya. Apa kira-kira? Kompakan. Oke, ada lagi yang lain. Ya, tepuk tangan buat Alfa Rizky. 3, 2, 1. Alfa. Apa itu KWL? KWL ini mungkin sudah pernah saya sampaikan di pelajaran saya ya, setelah sebelumnya. K itu saya sudah mengetahui. W-nya saya ingin mempelajari. Ya. L-nya saya sudah belajar. Jadi sekarang kamu silakan isi kolom K dan W. Pak, yang K ini saya isi apa, Pak? Yang K ini saya isi apa yang sudah kamu ketahui tentang sumber hukum Islam. Ngerti sampai sini? Kemudian yang W-nya juga kamu isi. Apa yang pengen kamu pelajari dari sumber hukum Islam? Saya bantu kalau saya bagikan ya. Silakan ditulis. Kita pada hari ini adalah tentang sumber hukum Islam. Sebelumnya saya mau bertanya dulu. Siapa yang di antara kalian sudah membaca buku fikih tentang tema sumber hukum Islam? Halo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang belum baca? Nah, belum baca ya. Nah, sebelum saya sampaikan ini, ya, ini pembelajaran kita ini terdapat di dalam buku fikih. Kalau di Muhammadiyah kan bukunya ada 3 ya. Ada akidah, fikih, sama apa? Syar'i. Nah, ini sumber hukum Islam ada di buku fikih bab 1. Ya. Kita akan mempelajari tema ini dengan kedua apa? Hadis. Sunnah. Ketiga apa? Istihad. Nah, sebelumnya kata Rasulullah bertanya lagi, kalau engkau tidak mendapatinya di dalam Al-Quran, Mu'adz menjawab, aku akan mengambil al-sunnah atau al-hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, jika engkau tidak menemukannya di dalam as-sunnah, maka kata Mu'adz menjawab, aku akan menggunakan istihadku terhadap pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah. Tidak aku lebih-lebihkan dan tidak aku kurang-kurangkan, sesuai dengan porsinya. Jadi ini berkenaan tentang apa? Tentang sumber hukum Islam. Sekarang kita lihat dari isi kandungan Al-Quran. Apa sih isi dari Al-Quran? Ya. Pertama, isi dari Al-Quran adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tahu contoh ayat yang di dalam Al-Quran itu terdapat atau menjelaskan tentang pengesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa tahu? Surat apa, ayat apa? Ayat apa, surat apa? Ini semuanya saya rasa hafal. Yo. Ya, silakan angkat tangan yang mau jawab. Ya. Pak, saya kalau misalnya masih malam saya tunjuk aja ya. Misalnya saya tunjuk Anissa, surat apa Anissa? Ayat apa? Coba bisa dibacakan suratnya? Coba, 1, 2, 3. Masya Allah. Kita beri apresiasi dulu untuk Anissa. 3, 2, 1. Anissa Huda. Oke. Betul ya, disangkatan oleh Anissa tadi soal ikhlas adalah salah satu surah yang di dalamnya berisi tentang pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu esa. Ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula ditangkakan. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Apa contohnya ibadah? Salat. Di dalam Al-Quran ada perintah tentang mendirikan salat, kan? Kemudian, jadi kalau kita mau baca Al-Quran, bagaimana cara kita mau hidup bahagia di dunia dan di akhirat, ada di dalam Al-Quran. Caranya mau jadi orang kaya, ada di dalam Al-Quran. Caranya mau jadi orang sukses, ada di dalam Al-Quran. Caranya mau masuk surga, ada di dalam Al-Quran. Maksudnya Pak, kalau percaya silahkan buka. Sudah pernah buka sebelum?
Pasti sudah, tapi belum semuanya kan. Nah, ini mulai sekarang kita coba buka semuanya sedikit demi sedikit. Kemudian berikutnya adalah kisah dan cerita. Ada kisah masa dahulu, ada kisah Nabi Yusuf, Sulaiman, Nabi siapa lagi? Nabi Yunus, Nabi Adam, ya. Kemudian cerita-cerita tentang Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Banyak ya? Hah? Gimana? Cerita apa? Oh iya, kalau nggak sarung tidak ada di dalam Al-Quran, karena itu adalah dongeng ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran cerita dan kisah itu bukan dongeng, tapi adalah kisah yang nyata yang dialami oleh teman terdahulu yang kita ini bisa mengambil pelajaran dari itu. Nah, kemudian yang kedua adalah al-hadits atau as-sunnah ya. Nah, apa itu al-hadits? Al-hadits adalah apa sesuatu yang disampaikan pada Rasul, baik ucapan, perbuatan maupun perkataan. Tiga ya. Jadi kalau Rasul ngomong jadi hadis, Rasul melakukan jadi hadis, Rasul mendiamkan atau Rasul tidak berkomentar terhadap suatu perbuatan, maka itu pun bisa jadi hadis. Jelaskan sini ya. Nah, dan hadis ini merupakan suatu sumber hukum berdua. Apa fungsi dan kedudukannya? Tadi kedudukannya sebagai sumber hukum berdua. Fungsinya tadi ya, ada pemuat dan sumber Al-Quran. Contoh misalnya, maksudnya pemuat gimana? Contohnya misalnya di Al-Quran, surah Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Telah diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, wad-dam, darah, wa lahmul khinzir, daging babi. Nah, hadis datang memperkuat dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi di hadis juga ada bahwa daging babi juga diharamkan. Kemudian penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Maksudnya tadi sudah jelas, sebutkan lagi. Tapi misal begini, daging anjing itu di Al-Quran ada nggak disebutkan halalnya? Tidak ada di Al-Quran. Tapi di Al-Hadis dijelaskan. Di Al-Hadis dijelaskan. Kemudian terhadap penjelas hal yang tidak atau belum dibicarakan. Seperti tadi ya, contohnya di dalam hadis belum dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, belum dijelaskan tadi daging babi, daging anjing, daging binatang-binatang buas dan sebagainya yang tidak boleh dimakan. Di hadis dijelaskan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian hadis itu ada berbagai macam. Yang pertama dilihat dari berapa banyak jumlah orang yang meriwayatkannya, itu ada dua. Ada mutawatir, ada ahad. Apa mutawatir? Mutawatir itu berarti banyak yang meriwayatkannya. Ya, banyak hadis yang meriwayatkannya. Dan hadis ini merupakan hadis yang menjadi salah satu syarat untuk bisa kita amalkan. Jadi kalau hadis mutawatir, an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, banyak yang meriwayatkan, berarti hadis ini kuat. Sehingga kita harus menerima hadis ini. Dan kan hadis ahad, dia yang meriwayatkan hanya satu orang, satu atau dua atau tiga orang. Tapi hadis ahad ini merupakan sesuatu yang tidak seperti hadis mutawatir. Maksudnya kita boleh untuk tidak menjadikannya sebagai hadis yang kita amalkan. Tetapi hadisnya harus kita teliti dulu, kekuatannya, kemudian isinya, sehingga hadis ini juga termasuk kategori hadis yang bisa juga kita jadikan pedoman, tapi tidak seperti hadis mutawatir. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad ini terbagi menjadi tiga. Ada hadis ahad yang masyhur, yang aziz, yang gharib. Yang masyhur itu maksudnya adalah yang diriwayatkan lebih dari 3 atau 4, ya. Kemudian yang aziz juga sama. Di bawahnya dari kuat, kemudian tidak ada cacat, tidak ada ilat, tidak ada syad di dalamnya. Kemudian hasan, kalau hasan hadis itu bagus, tapi sisi derajatnya turun. Karena misalnya ada ditemukan satu perawi hadis yang dia itu lupa, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dhaif. Dhaif itu lemah hadisnya, tidak memenuhi kategori sahih atau hasan. Kemudian yang terakhir adalah ijtihad. Ini ijtihad, ini penting. Siapa di sini yang pernah beristihad? Ada yang pernah beristihad? Sebelumnya mungkin kalian pasti bingung ya, apa itu ijtihad? Siapa yang tahu apa itu ijtihad? Sebagai sumber hukum Islam, ya boleh. Kita kasih apresiasi untuk Padli. 3, 2, 1. Padli Burjo. Orang semangat. Padli Burjo. Nah, jihad itu berasal dari kata jahada. Jihad ini artinya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam memahami dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kan kelihatan di sini gambarnya.
orang lagi mikir ya. Artinya dia sedang memahami apa maksud yang disampaikan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contohnya apa tadi? Contohnya tadi diarahkan oleh Mu'adz bin Jabal. Ya. Sekarang kita baca dulu ayatnya dalam surah An-Nisa yang menyampaikan tentang jihad, ijtihad. Kita baca sama-sama. Abada. Oke, kayaknya belum paham ya. Lagi. Misalnya saya bilang tik tak tuk, berarti kalian tik tak tuk. Ngerti ya? Ngerti paham? 3, 2, 1. Tunggu istri saya. Tunggu istri saya. 3, 2, 1. Tik tak tuk. Belum. Saya ngomong dulu, baru kalian terus ya. Gini. 3, 2, 1. Tik tak tuk. Tak tak tuk. Tik tik tak tuk. Tik tik tuk. Oke, baik, kita akan membuat kelompok yang akan mendiskusikan tentang contoh-contoh dari istinbat hukum dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Kita akan hitung bersama-sama jumlah kita ada berapa ini. Ya, silakan buat kelompoknya berdasarkan angka yang tadi sudah kalian sebut ya. Kalian sudah bergabung dengan teman-teman yang ada di kelompok kalian. Silakan perwakilan satu orang satu untuk maju mengambil lembar yang akan menjadi tugas kalian pada hari ini. Oke. Sekarang bagaimana yang tadi sudah disampaikan bersama, kalian akan menuliskan contoh-contoh yang ditemukan di dalam Al-Quran terkait sumber hukum, hadis, dan juga ijtihad. Saya kasih contoh, misalnya di sini kan ada kolom contoh sumber hukum dalam Al-Quran. Misalnya hukum sholat berjamaah misalnya, apakah ada di dalam Al-Quran? Nah, kalau tidak ada berarti dia masuk kemana? Apakah ke sunnah atau ke ijtihad? Bukan dalilnya, cari di sumber internet atau buku yang ada di hadapan kalian. Atau misalnya contoh makan daging, makan mayit, makan darah misalnya, atau makan bangkai binatang, hukumnya apa? Itu mana dalilnya? Dan seterusnya. Paham ya maksudnya? Oke, silakan dikerjakan. Ya, silakan. Ini satu cari dulu. Kamu mau ceritanya? Menggunakan metode misal ya, yaitu teman kalian perwakilannya datang ke kelompok yang lain untuk menjelaskan apa yang dia dapatkan. Seperti pun begitu. Jadi kelompok 1 ke kelompok 2, 2 ke kelompok 3. Sekarang yang 1 ke 3. Silakan. 3 begitu terusnya. 3, 2, 1. Silakan. Oke.
silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kolom tugas yang ada di dalam kelompok kamu. Ya, jadi kalau misalnya kamu mendapatkan sesuatu yang baru dari teman kamu boleh masukkan ke dalam kolom yang menjadi tugas kamu sebagai bentuk tambahan informasi. Ya, kalau tidak ada berarti jangan tambahkan. Kalau ada berarti tambahkan. Silakan waktunya 2 menit untuk mendiskusikan kembali apakah ada informasi tambahan untuk dimasukkan ke dalam. Kalian akan diskusikan kembali menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu dengan membuat mind mapping berdasarkan diskusi kelompok dari apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Silakan ya, dibikin mind mapping apa yang sudah kamu pelajari. Ya, silakan dibuat mind mappingnya ya. Diskusikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang sumber Islam. Nah, kita masuk ke dalam sesi terakhir, yaitu refleksi. Refleksinya adalah, tadi saya sudah berikan kepada kalian kolom KWL. Sekarang kalian tulis L-nya. L-nya artinya adalah, saya sudah mempelajari dari sumber hukum Islam. Apa yang sudah kalian pelajari? Silakan ditulis. Yang gampang aja. Sumber hukum Islam ada 3. Al-Quran, Sunnah, Ijtihad. Al-Quran adalah sumber hukum pertama. Sunnah sumber hukum kedua. Kemudian Ijtihad sumber hukum ketiga. Atau misalnya hadis atau Sunnah terbagi menjadi apa fungsi hadis misalnya sebagai penguat, penjelas. Ini hadis ini. Gampang ya? Kalian boleh belajar. High five, 5, 4, 3, 2. Oke, baik. Sekarang siapa yang berani menyampaikan? Angkat tangan. Menyampaikan apa yang sudah kita pelajari atau mau memecahkan kolom L-nya. Silakan. Ada yang mau? Silakan. Ayo, siapa yang berani? Ada yang mau? Ya. Ayo, jangan malu. Salsa mau salsa? Ya, salsa silakan. Berarti kan salsa akan menyampaikan apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan hari ini tentang silakan. Yang sudah kita pelajari yang sudah sampaikan kelas Abdullah. Jadi tadi kita belajar sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, hadis dan ijtihad. Jadi Al-Quran itu sumber hukum pertama. Udah itu aja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kita kasih apresiasi buat salsa. 3, 2, 1. Salsa, good job. Oke, alhamdulillah. Iya, satu lagi. Siapa satu lagi? Tadi kan perempuan sudah, sekarang yang lain. Ada lagi? Salsa sudah? Ada lagi yang lain? Ayo, silakan Juli. Jadi yang saya tahu itu, yang tadi Pak Kodar sudah jelaskan itu sumber hukum Islam itu ada 3 jenis. Yang pertama itu sumber utama itu ada di Al-Quran. Cukup. Iya, terima kasih Juli. Tepuk tangan buat kita kasih apresiasi dulu Juli. 3, 2, 1. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama belajar tentang sumber hukum Islam dan kita sekarang sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.